Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hoirudin. Dan pada kali ini saya ingin membagikan sebuah tips buat teman-teman tentang bagaimana cara jualan di Shopee ketika produk teman-teman di-upload muncul di kolom pencarian customer. Buat teman-teman pemula, tentu ini sangat bermanfaat sekali karena pastikan ingin produk teman-teman laku ketika dijual di Shopee. Simak video ini sampai selesai supaya teman-teman tahu tips ini, dan ini bukan hanya sekedar teori tapi berdasarkan dengan pengalaman yang saya lakukan. Simak tips kali ini sampai selesai dan jangan skip ya. Buat teman-teman yang menonton video ini dan belum melakukan subscribe, support channel ini agar terus konsisten membagikan tips dan triknya dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, jadi teknik kali ini saya sudah kemas dalam sebuah presentasi dan saya akan langsung bagikan. Nah, saya sudah. Jadi materinya ini lengkap ya teman-teman. Nah, kalau ketahuan, jadi saya bacakan ya. Ini clue-nya ya teman-teman. Pertama, tentang bagaimana cara upload produk, penamaan produk agar sesuai dengan directory Shopee. Upload produk pertama, kemudian cara membuat deskripsi produk, setting kategori produk, kemudian menambah followers tertarget, kemudian setting iklan, dan lain-lain. Banyak ya. Jadi di sini bagaimana caranya supaya produk teman-teman muncul di pencarian ketika customer mencari produk teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya, Nurdin Hoirudin. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan di awal, saya akan bahas satu tips terkait jualan di Shopee. Bagaimana supaya produk teman-teman muncul di pencarian ketika customer melakukan pencarian di Shopee. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman pastikan untuk subscribe channel ini supaya teman-teman juga ikut serta mensupport supaya channel ini terus berkembang. Yang keduanya, supaya saya pun terus semangat untuk menghadirkan konten-konten baru agar teman-teman pun mendapatkan tips dan trik terbaru di channel ini. Ya, jadi sebetulnya teman-teman, materi ini 2 tahun yang lalu sebetulnya. Jadi, tapi masih relevan teman-teman. Karena memang ada beberapa poin yang nggak relevan, seperti kan ada untuk bagaimana otomatis mendapatkan follower tertarget gitu ya. Nah, mungkin itu ada perubahan sistem. Tapi yang lainnya masih relevan. Jadi ini 2 tahun yang lalu tuh ketika saya jualan gamis dulu itu ya. Jadi itu 1 bulannya bisa sampai 20 sampai 30 juta gitu, dari Shopee teman-teman, dengan harga produk sekitar 198 ribuan, bahkan sampai 200 ribu teman-teman. Nah, kemudian saya ngeluarin teknik jualan di Shopee teman-teman waktu itu. Jadi kemudian saya bikin e-booknya dan sempat juga dibikin kelasnya gitu. Jadi kelas berbayar teman-teman ya, dan e-booknya ini 153 halaman. Dan ini semua tuntas membahas bagaimana Shopee teman-teman. Dan ini juga sempat diupload teman-teman, tapi saya tidak tahu kenapa tahu-taunya hilang gitu ya, di-delete sama YouTube karena mungkin banyak yang report, ada yang nggak suka gitu saya bahas Shopee karena mungkin materinya terlalu dalam gitu. Boleh jadi terlalu dalam atau mungkin terlalu radikal teman-teman. Makanya teman-teman pastikan simak materi ini sampai selesai supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara radikal jualan di Shopee. Pembahasannya radikal tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi di sini teman-teman, e-book ini saya susun berdasarkan pengalaman dan tidak hanya sekedar teori ya. Jadi kebanyakan mungkin banyak teori atau mungkin ya pemula-pemula yang dia membagikan sekedar tutorial, tapi ini real berdasarkan pengalaman yang worth it banget. Oke, e-book ini saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman apa sih yang dipelajari di e-book ini. Dan boleh jadi ini nggak cukup 1 jam teman-teman. Boleh jadi ini part per part gitu. Tapi saya akan berusaha menyampaikan
seluruhnya yang berhubungan dengan cara optimasi jualan di Shopee, bagaimana produk teman-teman bisa muncul di pencarian, minimal begitu deh. Oke teman-teman, ini materi yang disusun oleh saya sendiri tempo hari. Nah, jadi ada 5 bab teman-teman. Jadi bab pertama pendahuluan, ya, bab 2 pemanasan gitu ya. Jadi bab 3 upload. Teman-teman bisa lihat sendiri. Barangkali ada bagian dari tema ini yang teman-teman ingin ketahui, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Khawatirnya saya tidak bahas full di sini ya. Oke, kita masuk ke bab 1 aja dulu ya, pendahuluan. Jadi mungkin akan ada sedikit di skip-skip supaya langsung masuk ke inti dari bagaimana optimasi. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Nah, sekilas tentang dunia marketplace, ini normatif banget, teman-teman bisa searching di Google bagaimana perkembangan marketplace dan atau e-commerce di Indonesia ya. Jadi, ini saya coba skip ya. Nah, ini e-commerce yang ternyata sekarang posisi tertinggi itu ada di Shopee, Tokopedia ya, kemudian Bukalapak. Nah, sekarang saya belum tahu jumlah download di Play Store-nya karena saya nggak update, nggak lihat ya. Teman-teman mungkin bisa lihat bagaimana perkembangan sekarang, mana sih yang merajai. Tapi menurut saya sih Shopee dan Tokopedia menjadi yang paling leading saat ini. Nah, kemudian ini saya nggak muncul di data ini mana Shopee gitu ya, karena tempo hari Shopee belum ada ya, karena Shopee baru lahir itu 2015 teman-teman. Jadi sekarang hampir 5 tahun, tapi sekarang udah bisa leading teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di Play Store berapa sih yang ini. Nah, ini fakta ya tentang perkembangan. Nah, ini Shopee tempo hari 2017 gitu ya. Sesuai tempo hari saya susun ini ya. Posisi 3 gitu Tokopedia, tapi sekarang elevannya turun ya. Kemudian Bukalapak jadi ketiga. Kalau nggak salah teman-teman bisa koreksi deh. Nah, kelebihan Shopee ini kalau menurut saya tempo hari ketika memulai berjualan Shopee. Jadi pertama ini sangat mudah sekali gitu ya. Nah, ini kelebihan Shopee versi saya. Teman-teman mungkin punya versi sendiri. Pertama, saat pendaftaran sangat mudah, memang benar-benar mudah banget gitu ya. Kemudian yang kedua mudah digunakan oleh kalangan muda atau tua, jadi mudah difahami karena ya prosesnya sangat mudah banget gitu ya. Setting jualan mudah, harga murah, keterlaluan, sudut pandang pembeli ya. Karena memang ada dua pendapat sebetulnya. Jadi di Shopee itu ada yang murah-murah kebangetan, ada yang cocok ya cukup-cukup gitu ya. Jadi intinya serba mudah lah teman-teman. Ya teman-teman, cuman begini, produk di Shopee itu bedanya dengan yang lain. Kalau Shopee itu kebanyakan yang leading itu produk perempuan. Kalau saya nggak salah begitu. Kalau misalnya Tokopedia yang leading produk laki-laki. Kalau nggak salah ya, gitu. Oke, di sini kita skip beberapa hal. Ini masih terlalu normatif teman-teman. Jadi, nah ini, nah ini. Jadi ini masih bab 1 pendahuluan. Jadi saya bikin tempo hari Shopee mindset gitu ya. Jadi bagaimana mindset teman-teman ketika jualan Shopee. Pertama teman-teman harus tahu dulu gitu ya. Kenali produk teman-teman. Ini teman-teman tuh jualan apa sih gitu. Jangan sampai teman-teman sendiri nggak tahu gitu. Jualan misalkan tas. Tas itu tuh harus benar-benar tahu gitu bahannya apa, volumenya gimana, ukurannya gimana gitu ya. Kemudian bahannya kayak apa, harganya berapa gitu ya, dikirim dari mana, kemudian dan lain-lain teman-teman. Jadi pastikan produk knowledge-nya itu harus benar-benar udah paham betul gitu ya. Kemudian yang kedua, resource-nya teman-teman. Jadi harus tahu kalau misalnya teman-teman dropship ini suppliernya dari mana gitu ya. Kemudian ini followersnya itu yang kayak apa, di mana bisa nemu followersnya, layanannya kayak apa gitu ya. Teman-teman berikan layanan kayak apa gitu. Nah, itu harus diketahui benar-benar sampai detail teman-teman. Follower saya nih kayaknya konsumen saya tuh dia eh, yang kayak apa gitu ya gitu. Dan nanti bisa carinya di mana. Yang ketiga, bagaimana cara supaya untuk nge-reach produk teman-teman, supaya produknya itu naik gitu teman-teman, gimana caranya. Nah, kayak memperhatikan bagaimana
tentang promosi, tentang voucher, tentang iklan. Nah, itu teman-teman pun harus belajar gitu ya, harus pelajari dan memang harus tahu gitu ya. Jangan sampai cuman upload udah dibiarin gitu ya, bahkan ya asal upload gitu ya. Kalau misalkan produknya tidak murah gitu ya, pasti susah gitu. Tapi kalau yang berkualitas harus pakai cara-cara khusus, teman-teman. Nah, kemudian ini harus dievaluasi, teman-teman. Jadi ketika jualan sepi, jangan dibiarin, tapi dievaluasi. Ini kenapa nih sepi gitu ya. Kenapa konsumen batal beli setelah dia check out gitu ya. Atau mungkin nggak ngelakuin pembayaran, nggak transfer, atau nggak bayar di Indomaret atau Alfamart, teman-teman. Kenapa dan kenapa? Kemudian yang terakhir, mindsetnya adalah perbanyak praktik, teman-teman. Karena teori tanpa praktik itu nihil, teman-teman. Jadi intinya sih di praktek gitu ya. Jadi ya kalau gagal satu praktek lagi, iklan gagal gitu di Shopee praktek lagi. Oh nih belum nemu nih followers yang bagus, misalkan yang tepat, ya cari lagi caranya yang lain. Nah ini nih, ini masih Shopee mindset ya. Bad example. Sekarang saya nol sama sekali, saya bingung dan gaptek. Nah ini sebetulnya biasanya mindset orang-orang yang langsung mental blocknya dapet nih. Jadi saya tidak tahu harus memulai dari mana. Saya tidak punya produk, saya kagak ngerti Shopee dan akhirnya nggak jalan gitu teman-teman. Nah biasanya ini yang dilakuin gitu ya. Nah, kenapa? Ya harusnya belajar dong. Gitu banyak sekarang ilmu-ilmu gratis di YouTube termasuk di channel ini gitu ya teman-teman. Makanya wajib banget untuk support channel ini supaya yang lain pun yang nggak tahu jadi tahu teman-teman. Nah good example-nya gini teman-teman. Jadi saya ingin menjual banyak produk gamis di Shopee misalkan kalau karena tempoh hari saya jualan gamis gitu ya atau produk teman-teman apa gitu. Saya ingin beriklan di Shopee, sekarang sudah punya budget sekian dan produk sekian gitu ya. Saya tahu promosi di FB bisa membantu menaikkan penjualan Shopee. Jadi mindsetnya ya bukan hanya di Shopee jualan, tapi promosi boleh dong di Shopee. Ya, di Facebook gitu ya, nge-share. Saya ingin mengetahui apa yang harus diperbaiki dari toko saya. Karena memang sepi gitu ya. Jadi kenapa sih toko saya sepi? Gitu ya. Jadi ini jadi pertanyaan teman-teman. Jangan dibiarin toko sepi, dibiarin. Saya yakin bisa jualan laris di Shopee. Nah gitu. Jadi ada mindset positif gitu ya. Oke kita next. Mengapa Shopee bukan yang lain gitu ya? Nah kalau bagi saya pribadi ini Shopee ini pertama kali dikenal gitu ya. Meskipun marketplace lain duluan lahir gitu. Tapi ya yang disebut berjodoh kali ya. Jadi Shopee itu marketplace pertama yang saya bisa jualan di sana. Ya bukan yang lain. Ini menurut saya ya disclaimer-nya adalah ini versi saya. Teman-teman punya versi sendiri gitu ya. Ini lebih simple dan user friendly gitu itu yang betul. Iklan lebih mudah dan aturannya gampang gitu. Jadi ya tinggal masukin interest gitu ya. Kemudian biaya iklannya itu mudah banget. Banyak closingnya ya di Shopee. Mungkin karena yang lain belum saya pelajari kali ya makanya nggak terlalu bagus. Tapi sekarang teman-teman banyak banget ilmu-ilmu perserakannya bahas kelas gitu ya. Kelas-kelas marketplace, bagaimana jualan Tokopedia, bahkan bagaimana cara subscribe produk dan lain-lain. Nah, ini Action prepare membuat Shopee gitu. Jadi sebelum melahirkan Shopee, teman-teman harus prepare dulu nih, apa aja nih yang perlu dipersiapkan ketika akan membuat toko Shopee. Nah, hal penting siapkan dan ketahui apa yang akan dijual. Gitu. Jadi teman-teman mau jual apa tuh? Ya, harus tahu dulu gitu. Jangan sampai nggak tahu gitu. Buka bikin Shopee, bikin akun pas mau upload, upload apa ya? Bingung gitu. Yang kedua, siapkan hati dan pikiran supaya tetap semangat. Oke. Yang ketiga, recommended ada Android, laptop gitu ya. Jadi di laptop ini teman-teman banyak hal yang tidak bisa dilihat di HP. Kayak misalkan promosi dan lain-lain gitu ya. Bagaimana iklan, bagaimana fitur-fitur yang lainnya itu terbatas kalau di HP. Makanya rekomendasi ya ada laptop, ada HP. Tapi HP juga cukuplah buat pemula kali ya. Kayak gitu. Siapkan nomor HP aktif untuk pendaftaran toko, siapkan iktp asli bukan bajakan gitu ya. Jadi karena sekarang untuk daftar free ongkir harus ada KTP gitu dipoto teman-teman. Nah ini aksiannya di bab selanjutnya. Itu bab pertama teman kayaknya. Sekarang bab kedua teman-teman. Saya akan coba bahas mungkin sekitar 1 jam ya. Bab kedua pemanasan toko yang powerful. Nah, kayak apa sih powerful? Nah, bab kedua ini yang dipelajari teman-teman. Dasar penamaan toko dan secret of penamaan toko. Jadi rahasia
penamaan toko tuh bisa muncul paling atas tuh kayak apa, ya. Nah, kemudian membuat toko, kemudian 3 harus yang dipertamakan ketika membuat Shopee itu apa sih yang harus dipertamakan? Tampilan toko, hashtag Shopee, ya. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini nih teman-teman. Penamaan toko ini rahasianya begini. Teman-teman mungkin pernah mencari di komputer ketika nulis satu kata, maka akan keluar file-file yang dia menunjukkan kata itu. Jadi kayak Shopee pun sama, teman-teman. Jadi Shopee seperti komputer kita sendiri. Kita menyimpan file dengan nama file, misalkan saya nyimpan file dengan Jago Shopee, misalkan. Ketika saya searching, maka Jago Shopee tentu akan keluar nama itu. Gitu. Dan berurutan dari pertama sampai yang terakhir. Jadi sama ya. Jadi mindsetnya sebetulnya apapun itu yang ada pencariannya itu prinsipnya sama, teman-teman. Keyword gitu ya. Jadi pakailah keyword di penamaan. Nanti saya akan bahas. Oke, ini jadi pertama ini rahasianya. Jadi seperti komputer. Nah, kemudian yang kedua, dalam menentukan nama toko, jadi pertama tentukan dulu tema toko yang mau dijual. Misalkan teman-teman gini, akan menjual gamis. Nah, misalkan kayak saya kemarin. Jika sudah, cari tren keyword pencarian terbanyak di Shopee. Nah, teman-teman buka Shopee. Nah, kemudian tulis di kolom pencarian itu gamis. Nah, ketika teman-teman tulis gamis, jangan di-enter dulu. Tapi lihat dulu, pasti selalu muncul ke bawah nih, kayak gini. Sages-sages kayak gini. Sages-sages itu prinsipnya sama. Di semua pencarian, ketika ada sages, maka itu adalah keyword-keyword yang paling banyak dicari. Gitu, teman-teman. Jadi, kita akan ketahui tren apa sih yang bagus dan yang paling banyak dicari. Nah, ini. List itu adalah keyword pencarian terbanyak dan sering dicari. Bisa digunakan untuk nama toko. Pertama, Gamis, Gamis Sari keluar. Maka gunakan nama itu Gamis Sari, kemudian ikuti dengan brand. Atau mungkin Gamis Sari ikuti dengan kelebihan value toko teman-teman. Kayak gitu. Dan, atau diikuti kombinasi ikuti dengan brand yang dijual. Itu teman-teman. Jadi ketika akan membuat toko, pahami dulu ini gitu ya, supaya nama toko atau kalau misalkan dia bukan brand sifatnya, nama toko itu gunakan ini. Kemudian ini pun buat penamaan produk juga bisa, teman-teman. Ini selanjutnya. List itu juga adalah keyword pencarian, bisa digunakan untuk nama toko dan yang barusannya. Ketika diawali dengan kata kunci tren yang barusan muncul, sages pencarian tadi, maka toko kita akan memungkinkan tampil, teman-teman. Nah, saya ketika akan menentukan toko, tanya juga ke orang rumah. Ini mindsetnya. Kalau nyari gamis di Shopee, biasanya suka nulis apa di kolom pencarian. Jadi maksudnya tuh, kita kayak nanya-nanya ke orang lain. Misalkan temen nih, perempuan. Hey, kamu kalau nyari gamis biasanya nulis apa di pencarian? Nah, kayak gitu. Nah, itu juga kita akan ketahui. Misalkan, saya sih nulis gamis Sari. Nah, berarti nama toko bisa awali dengan kata gamis Sari. Ataupun nanti ketika produk awali dengan gamis Sari. Kemudian ikuti apa. Gitu. Jadi, itu untuk penamaan toko, teman-teman. Dan ini juga bisa dipakai penamaan produk sebetulnya. Oke, next, teman-teman. Nah, saya coba search di Shopee, misalkan tulis di kolom gamis Sari. Karena paling tren dicari, maka akan keluar toko dan produk dengan nama Gamis Sari. Nah, kayak gini. Saya nyari di sini, muncul ya Gamis Sari dong, keyword yang paling utama yang muncul. Kayak gitu. Nah, jadi ketika teman-teman mengetahui ini, teman-teman tidak akan sembarangan bikin nama toko. Nah, akhirnya ini juga akan menguntungkan teman-teman ketika misalkan menggunakan prinsip ini. Jadi teman-teman akan benar-benar dicari itu sama customer, akan cocok banget oleh customer. Lihat pencarian Gamis Sari, toko yang muncul Gamis Sari, lihat nama-nama produknya juga pasti dimulai dengan Gamis Sari. Gitu. Makanya ketika teman-teman sebelum penamaan ya lakukan dulu kayak gini. Lihat trending apa yang paling bagus. Nah, kemudian begini, kita masuk ke step kedua. Nih, Gamis Sari ketika di searching nama tokonya gitu ya, kemudian dilihat list tokonya gitu ya.
yang muncul nih, lihat Gamisar I, Gamisar I, Gamisar I, Gamisar I, Gamisar I, Gamisar I. Tapi kenapa posisinya bisa beda, teman-teman? Ada yang ke satu, ada yang kedua, ada yang ketiga, keempat, yang kelima. Mengapa gamis syar'i posisinya teratas sedangkan gamis syar'i di bawah? Coba teman-teman perhatiin. Padahal namanya sama, teman-teman. Lihat. Kita coba lihat ya. Nih. Kemudian kita lebih perhatikan lebih dalam lagi, teman-teman. Nih. Yang pertama, star seller, artinya jumlah transaksi sebulan melebihi syarat dari star seller. Kenapa dia di atas? Karena pertama, dia punya badge star seller. Yang lain nggak punya. Itu yang pertama. Yang kedua, angka penilaian dari customer. Ini yang menentukan kenapa peringkatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, meskipun namanya sama, teman-teman. Jadi, penilaian dari customer ini penting banget, teman-teman. Gitu ya. Jadi, semakin bagus, ya semakin naik, gitu kayak gitu. Udah mas star seller ini. Tapi kenapa yang lain ada star, di sini bukan star seller, ada nilai tapi nggak naik? Gitu. Ya, kekurangannya karena dia bukan star seller, teman-teman. Selanjutnya, tingkat prosentase chat. Lihat. Jadi ada tingkat prosentase chat, kalau dia bagus, kemungkinan naiknya juga tinggi, teman-teman. Gitu. Jadi, intinya itu, teman-teman, yang menentukan adalah status dia, badge-nya seperti apa. Yang kedua, bagaimana penilaian. Yang ketiga, kualitas dari chat dibalas. Jadi, teman-teman, pastikan perhatiin 3 ini, supaya teman-teman pencariannya naik. Ketika nama toko sesuai dengan keyword, maka selanjutnya adalah optimasi di bagian ini. Begitu, teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan perhatikan lagi lebih dalam lagi, teman-teman. Tadi kan posisi paling atas adalah gamis syar'i yang ini. Nah, ternyata posisi yang lain pun yang menentukan kenapa dia ada di atas adalah, saya perhatikan, adalah jumlah pengikut. Jumlah pengikut ini paling banyak dibandingkan yang lain, teman-teman. Nah, jadi jumlah pengikut ini penting, teman-teman. Penting banget, teman-teman. Jadi jumlah pengikut ini penting banget, teman-teman. Jadi karena akan yang menentukan tadi ya, baru 3, kemudian ini yang keempat. Dan yang kelima adalah lamanya bergabung, teman-teman. Jadi semakin lama bergabung, semakin juga akan menjadi penentu peringkat. Tapi ini juga nggak mutlak, teman-teman. Yang penting bagian yang lainnya itu bagus gitu ya. Kayak gitu. Nih. Faktor waktu sebetulnya bukan utama, hanya saja Shopee mendahulukan yang lama toko dibuat, namun itu akan ditikung dengan toko yang memiliki 4 poin lainnya. Jadi yang terakhir lah ini mah lama ya, gitu. Nah, makanya optimasinya di 4 poin, perbanyak transaksi, perbagus pelayanan, dan perbanyak followers. Itu, teman-teman. Jadi setelah nama toko oke, gitu ya, kemudian optimasi, selanjutnya yang ini. Oke, kita next. Apakah username toko berpengaruh terhadap posisi toko kita? Nah, jadi begini, sejauh ini username itu kayak ini, teman-teman. Misalkan add apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat misalkan di atas browser itu kayak misalkan tadi ya Gamisari, meskipun nama tokonya Gamisari, tapi username-nya yang add itunya itu beda-beda, teman-teman. Ini itu ngaruh nggak sih gitu ya? Sejauh ini sih username tidak berpengaruh, teman-teman, terhadap posisi toko, teman-teman. Karena Shopee menyuguhkan hasil pencarian sesuai nama toko gitu. Jadi bukan atas nama username, teman-teman, tapi atas nama toko. Jadi username sih bebas gitu, tapi nama toko yang harus sesuai dengan kata kunci yang tepat. Akan tetapi jika Anda memiliki menyamakan username dan nama toko dengan acuan tren kata pencarian, maka itu diperbolehkan. Jadi akan lebih bagus. Misalkan gini, username-nya @gamisari, nah nama tokonya Gamisari, cocok banget, lebih powerful. Nih lihat, semua toko Gamisari username-nya tidak sama, namun nama toko lah yang muncul sesuai pencarian di Shopee, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk ke membuat toko Shopee, teman-teman. Nah, jadi kalau sudah ada tema jualannya, cari trennya, daftar dengan nomor HP, recommended sih dengan nomor HP, teman-teman ya, agar bisa langsung dikonfirm pendaftarannya gitu ya. Nah, ini yang harus disiapin. Membuat toko Shopee. Nah, kita lanjut. Nah, ini membuat toko Shopee itu recommended di laptop. Nah, ini jadi lengkap, teman-teman, nih kayak gini nih. Ini di HP nggak kebuka nih.
kayak gini, promosiku gitu ya, nggak kebuka. Beberapa setting yang tidak bisa diatur di handphone, kategori toko, promosiku gitu ya, profil toko, promosi dan melihat followers. Kata siapa nggak bisa lihat followers teman-teman. Misalkan gini, toko orang lain, gimana sih cara lihat followers toko lain gitu ya. Misalkan teman-teman ingin mencari followers tertarget gitu ya, dengan melihat kompetitor. Bisa saja, di laptop bisa dilakuin, tapi di handphone nggak bisa teman-teman. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana sih cara mendapatkan followers tertarget seperti itu. Simak sampai selesai, jangan di skip. Oke, kita next. Nah, tapi di HP juga ada yang tidak dimiliki via laptop, teman-teman. Gitu ya. Makanya butuh laptop sama HP itu betul-betul recommended, teman-teman. Ketika teman-teman gunakan handphone, misalkan teman-teman melakukan pencarian nih, rekomendasi pencarian populer yang bisa digunakan untuk hashtag dan penamaan produk, kedua penghapusan akun. Nah, jadi di laptop itu kalau nggak salah nggak ada teman-teman yang sesimpel ini untuk menghapus akun ya, tinggal masuk pengaturan muncul di bawah. Ya, tapi di laptop bagian sebelah mananya ada agak beda gitu, jadi harus dicari dulu. Nah, ketika pencarian teman-teman gini, misalkan ketika masuk ke kolom pencarian, teman-teman akan melihat kayak pencarian populer. Nah, ini juga bisa menjadi recommended product. Yang kedua, recommended penamaan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk penamaan produk. Dan juga selain penamaan toko, penamaan produk. Dan juga untuk hashtag, teman-teman. Kan di Shopee, di deskripsi harus ada hashtag, teman-teman. Nah, ini bisa digunakan untuk hashtag. Nah, ini nggak ada tuh di laptop kayak gini. Pencarian populer, gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi, intinya laptop dan HP penting banget. Kalau ingin optimal. Nah, selanjutnya pendaftaran melalui handphone. Ini tinggal klik register, kemudian ya bisa register dengan nomor HP, kemudian lanjutkan gitu. Sebetulnya register dengan email dan Facebook juga sama, harus memasukkan nomor handphone. Jadi mending langsung aja pakai nomor handphone, teman-teman. Gitu. Dan jangan lupa ketika membuat username, gunakan dengan keyword yang tren tadi, teman-teman. Ya, bolehlah, yang penting nama tokonya gitu. Kalau misalkan username-nya ingin nama pribadi. Oke, nah kalau pendaftaran di komputer bisa melalui shopee.co.id. Nah, jadi tinggal klik di sini, register gitu ya. Daftar, kemudian masukkan di sininya lebih lengkap gitu ya. Username-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, apabila sudah berhasil, maka tokonya akan jadi seperti ini ya, teman-teman. Maka ketika teman-teman ingin jualan, tinggal masuk kalau di laptop buka seller.shopee.co.id. Kalau di HP bisa langsung klik jual. Jual nanti bikin upload produk dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk pengaturan tokonya teman-teman. Nah, ketika klik jual maka tampilannya seperti gambar di samping. Nah, jadi langsung ada jual, muncul penjualanku perlu dikirim gitu ya, batal. Nah, kemudian di sini ada ShopeePay, penghasilanku, jasa kirim, penilaian toko dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini belum upload produk teman-teman. Nah, di sini tinggal pilih tombol upload produk gitu ya, kayak gitu. Nah, di sini menu pengaturan itu untuk mengatur alamat, rekening, chat, penghapusan akun, logout gitu ya. Dan untuk yang sebelah sini itu ada ini nih, ShopeePay untuk penyimpanan uang gitu ya. Jadi itu ini dulu ya. Kalau sekarang dipisah ya penghasilanku. Jadi dengan ShopeePay beda lagi gitu ya. Tapi ini 2017 ya. Dan sekarang ya bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Intinya sama lah ya. Penilaian toko ya penilaian toko. Oke, selanjutnya kalau ini login melalui komputer, masuk di seller.shopee.co.id gitu ya, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, menu-menunya ini, gitu ya. Nah, kita lihat. Ini yang akan diatur pertama, gitu ya. Ketika teman-teman klik, ini ya, kan ada pengaturan toko. Nah, pengaturan toko maka akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman silahkan ketika membuat toko, pastikan ini header-nya ya diganti, foto profilnya diganti gitu ya. Ya ini kayak header ini nih. Slide ini ditampilkan. Nah, ini nih kolom nama nih. Nama yang tadi saya bilang harus sesuai dengan keyword trend gitu ya. Kayak gitu.
Nah, di sini ada produkku ya untuk mengupload produk, ketika kategori toko untuk membuat kategori toko, penjualanku ya membahas tentang bagaimana proses penjualan, dikirim, perlu dikirim, batal dan lain-lain, promosi ya promosi iklan, penghasilanku ya pendapatan Shopify ya itu saldo gitu ya, saldo ya Shopify gitu ya. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya 3 hal yang harus dipertamakan gitu ya. Pertama, saat pendaftaran kode verifikasi akan dikirimkan Shopee. Kedua, tambahkan rekening bank, teman-teman. Jadi, karena akan meminta verifikasi juga gitu ya. Ketiga, ketika aktivasi Shopify atau misalnya membuat PIN. Nah, itu biasanya minta verifikasi ke SMS, teman-teman. Karena begini, ada orang yang dia menggunakan kartu gitu ya. Kalau dulu kan belum seketat sekarang pakai NIK gitu ya. Harus aktivasi satu kakak hanya untuk 3 nomor. Jadi kadang dulu mah ada yang dia beli satu box kartu gitu ya untuk bikin pernak akun Shopee gitu ya. Nah, jadi yang harus diutamakan ini dulu karena ini meminta SMS, teman-teman. Khawatirnya bikin misalkan pakai nomor yang lain, tapi nggak perhatiin ini, kemudian setelah bikin langsung nggak diaktifin atau dibuang misalkannya nomornya. Maka ini yang harus diutamakan, teman-teman. Supaya SMS-nya masuk gitu ya. Jadi pertama ini saat pendaftaran verifikasi berbau verifikasi, kemudian keduanya menambahkan rekening gitu ya. Yang ketiganya ketika aktivasi Shopify atau penjualanku membuat PIN kayak gitu. Jadi sebelum setting dan yang lainnya ini dulu, teman-teman. Nah, ada satu kondisi di mana diminta kode verifikasi melalui SMS ketika ada login di perangkat berbeda atau alamat IP berbeda, sehingga pastikan nomor HP Anda tetap ada aktif. Jadi jangan sampai dibuang, teman-teman, nomornya kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman ini masih di bab 1 ya. Jadi masih panjang, tenang, ada 153. Oke, selanjutnya ini masih bab 1, tampilan toko dan lain-lain. Nih, bisa dibaca teman-teman. Tampilan toko ini merupakan hal penting karena mengekspresikan bagaimana toko Anda. Kadang orang mikir ini toko beneran nggak sih, gitu. Sehingga perlu kita mengatur toko agar kesan di mata customer itu beneran. Kita next. Nah, salah satu contoh tampilan toko seperti gambar di samping, teman-teman. Nah, yang pertama kayak gini nih. Foto profil dan sampul harus dipakai, teman-teman. Yang kedua, slide banner. Jadi harus pakai slide, teman-teman. Yang ketiga, deskripsi toko. Nah, dibikin tuh deskripsi toko. Yang keempat, kategori. Nah, kategori ini bisa ketika sudah ngupload, teman-teman. Makanya upload dulu, baru bikin kategori. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilan ketika orang lihat toko. Gitu. Nah, foto profil dan sampul silahkan pasang dengan produk Anda. Di HP cukup klik saja profilnya yang bulat gitu ya, nanti tinggal klik rubah. Kayak gitu. Nah, kalau di komputer, pengaturan toko. Nah, untuk deskripsi toko, teman-teman, bisa diisi dengan menjabarkan toko Anda, mulai dari jualan apa, gitu, jualan apa, kapan waktu toko buka. Nah, ini bukanya kapan, sampai kapan, jam berapa. Kemudian kalau ada promo, disebutin promonya. Dan yang terpenting adalah pasang hashtag di deskripsi toko, teman-teman. Ini penting juga ketika ada pencarian, itu bisa disagis, teman-teman. Nah, kalau di HP, klik asisten penjualan, profil toko. Nah, ini contoh bio seperti ini, teman, bio pengisiannya. Assalamualaikum, selamat datang di toko kami, ready stock original produk dari merek Nibras. Hai Alnita. Toko kami buka hari Senin sampai jam 8. 3 keuntungan berlapis belanja toko kami, free ongkir, diskon 10%, potongan harga 10.000, voucher ini untuk memastikan stok sial chat happy shopping. Nah, kakak cantik gamis. Nah, gitu teman-teman. Hashtag ini dari tadi teman-teman, kalau di HP tuh lihat dari pencarian, yang kategori pencarian yang paling ramai. Intinya gitu, yang lagi tren. Nah, ini dari bio teman-teman. Nah, kalau pengaturan slide ini dibatasi 5 gitu ya. Jadi kalau video ya silakan video gambar 4 satu video, tapi sekarang nggak tahu berapa ya, apakah sama 5 juga. Teman-teman mungkin lebih tahu. Nah, selanjutnya perangkat toko jasa kirim. Nah, bisa memastikan JNRE, pos kilat. Kalau misalkan teman-teman sekarang kan ada JNE cashless, JNT, COD dan lain-lain gitu ya. Yang pastiin ini karena tempo hari lagi ramainya
JNE gitu ya, sama POS JNT nggak terlalu ini, tapi sekarang ternyata JNT yang karena bisa COD bisa diaktifkan. Jadi teman-teman bisa JNE, JNT, POS, paling nggak 3 ini wajib ada gitu ya. Sisanya ya silahkan teman-teman mau munculkan atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, jadi untuk JNT dan JNE cashless ketika itu ada kodenya kan, tinggal ditulis di label pengiriman. Sebetulnya nggak perlu di print sih teman-teman. Gitu ya. Tapi saya lebih senang langsung resi aja di input. Tapi sekarang karena fasilitas ada cashless dan COD pakai kode, maka itu semuanya harus diaktifkan teman-teman. Jadi JNE, POS JNT dan yang lainnya silahkan diaktifkan. Nah, ini untuk alamat. Alamat toko ini jangan sampai salah ya teman-teman, tapi pakai alamat toko atau alamat barang dikirim dari mana gitu. Jadi jangan sampai alamat misalkan tinggal di daerah Bandung gitu, tapi barang dikirim dari Cirebon, tapi alamat toko masih Bandung. Nah, jangan kayak gitu teman-teman. Tapi ditulisnya ya alamat produk gitu. Jadi nih setting alamat tempat pengiriman. Soalnya nanti kalau salah setting nanti ongkirnya yang bengkak gitu ya. Kadang kita yang malah yang nomor. Kemudian ini di pengaturan chat teman-teman. Nah, kayak gini. Kan ada yang auto reply ya, auto chat gitu ya. Kemudian nah di pengaturan chat aktifkan chat yang ada bisa chat melalui profil gitu ya, bisa auto reply chat. Dengan aktifnya ini mempersingkat presentasi chat dibalas gitu karena ketika ada orang yang ngechat itu auto reply. Nah, itu akan membuat presentasi chat itu naik, teman-teman. Nah, gitu template-nya ya bebas teman-teman bisa gunakan kayak apa gitu ya. Jadi dipastikan jawaban yang auto reply itu yang dia relevan teman-teman. Jangan sampai begini. Nih kayak gini nih. Misalkan saya pernah berbelanja di toko orang, saya tanya, "Mbak ini masih ada nggak?" Karena dia mengaktifkan auto chat dengan template A, gak nyambung dengan pertanyaan gitu. Jadi ketawa misalkan, misalkan, "Mbak ini masih ada nggak?" "Halo Kak, ini dengan ini, silakan untuk membeli." Jadi pastikan relevan gitu auto reply-nya. Biasanya begini teman-teman, kalau nggak nanya produk, ini nanya stok kayak gitu. Kan jawabannya reply misalnya gini, "Halo Kak, baik ditunggu sebentar ya, saya akan cek stoknya terlebih dahulu." Nah, misalkan auto chat-nya kayak gitu. Bisa tuh kayak itu udah lebih relevan. Jadi ketika ada yang nanya, "Ini masih ada nggak?" Itu masih masuk tuh jawabannya. Kalau misalkan ini berapa? Masih masuk karena nanya stok dulu dong kayak gitu. Nah, supaya nyambung, Anda bisa lihat kebanyakan customer bertanya ke Anda. Tinggal buat template pesan auto reply. Nah, jadi ketika offline, nah kayak atau misalkan kayak gini nih. Sebentar saya cek terlebih dahulu misalkan. Jadi ketika ada yang ngechat, itu jawabannya kayak gini. Kayak gitu. Oke, nah dan ini hashtag, penggunaan hashtag ya. Mungkin ini di bab pertama ini slide terakhir atau masih ada ya teman-teman lihat saja kali ya. Hashtag Shopee. Nah, bagaimana sih cara mencari hashtag ya? Dalam penggunaan dan menentukan hashtag terbaik dari Shopee adalah dengan menggunakan hashtag sesuai keyword pencarian terbanyak. Nah, ini keyword pencarian populer yang ada di HP ya. Ketika mau melakukan pencarian suka muncul. Kemudian yang ketiga hashtag rekomendasi Shopee gitu ya. Nah, ini di deskripsi. Nah, ini caranya. Ketika teman-teman searching gamis, keluar Sages. Nah, inilah yang bisa dijadikan untuk hashtag, teman-teman. Jadi, ini bisa dijadikan hashtag, bukan cuma judul gitu ya. Nah, kemudian selain itu dari pencarian populer. Nah, ketika pencarian di handphone juga ada kayak gini nih, teman-teman. Pencarian populer. Nah, ini bisa dijadikan untuk hashtag. Dan yang ketiga, nah ini nanti ketika nulis di deskripsi, teman-teman tulis pagar, maka akan keluar banyak sekali ya yang direkomendasikan populer. Nah, itu kalau ada pakai kayak gitu. Itu cara untuk hashtag, teman-teman ya. Nah, ini dalam penggunaan hashtag hindari menggunakan hashtag yang tidak sesuai dengan tema produk. Misalkan menjual gamis tapi hashtagnya misalkan yang lain, hashtagnya rok celana, nah kan nggak nyambung gitu ya. Jadi pastikan harus sesuai dengan apa yang dijual gitu ya. Begitu teman-teman, takutnya produknya diblokir. Nah, ini bab ini ya produk. Jadi mungkin ini untuk saat ini part 1 bahas sampai sini aja dulu teman-teman, nanti akan lanjut
Silakan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan ini untuk penutup quote di part sekarang. Apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Intinya praktek, teman-teman. Itu. Jadi ini masih ada teman-teman ya, masih ada bab 3 upload produk. Nah, ini penamaan produk supaya bisa dicari pencarian. Karena nanti saya akan bikin di part selanjutnya. Itu teman-teman, jadi untuk saat ini adalah tentang bagaimana membuat toko Shopee supaya powerful. Jadi bagaimana membuat hashtag, bagaimana menentukan nama toko dan nama produk, gitu ya. Itu, dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya teman-teman selanjutnya bisa mendapatkan update terbaru dan tidak ketinggalan informasinya. Dan jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih, saya Nurdin. Assalamualaikum. Itu dia teman-teman, satu tips buat teman-teman ketika ingin produknya laris, jualan di Shopee, bisa lakukan tips kali ini. Dan tentunya ini baru satu tema ya, masih banyak sekali tema yang lainnya. Bagaimana cara jualan di Shopee dan optimasinya. Nah, buat teman-teman yang menyukai dan merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe supaya kedepannya tidak terlewat tips dan trik terbaru ketika saya bagikan di channel ini. Apabila teman-teman ada saran untuk pembahasan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar juga. Saya Nurdin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.